Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya, Guru PAI Pendidikan Agama Islam di SD Islam Ta'alimul Huda Bumiayu. Anak-anak yang berbahagia, Pak Guru doakan kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Pada kali ini, Pak Guru akan menyampaikan pelajaran pertama di tahun ajaran 2020-2021. Materi yang akan saya sampaikan adalah mari belajar Quran Surat At-Tin. Mari belajar Quran Surat At-Tin. Ya. Anak-anak tentu sudah hafal dong di rumah, apalagi anak SD Islam loh. Udah kelas 5 tentunya sudah hafal Quran Surat At-Tin. Sebelum Pak Guru menyampaikan materi, Pak Guru akan membacakan surat At-Tin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin. Itulah kunci dari surah At-Tin. Pak Guru akan menyampaikan apa sih yang disampaikan, apa sih pelajaran yang diambil dari Quran surat At-Tin itu. Yang bisa diambil yaitu ada beberapa pelajaran yang diambil. Yang pertama adalah pada ayat pertama, wattini wazzaitun. Itu artinya adalah Allah telah bersumpah demi buah tin dan buah zaitun. Nah, sumpah Allah itu pasti akan dilaksanakan. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Buah tin itu adalah buah yang berkhasiat, mengandung bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ya, begitu juga dengan buah zaitun yang minyaknya ini sangat bisa dimanfaatkan oleh manusia. Ini. Yang kedua, Allah bersumpah demi waturi sinin, demi gunung Sinai. Gunung ini adalah gunung yang pernah menjadikan tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu. Ya, yang pertama. Kemudian selanjutnya pada ayat ketiga, ya, Allah telah menyampaikan, yaitu pada ayat ketiga, wahadzal baladil amin. Wahadzal baladil amin di sini adalah yang dimaksud adalah kota Makkah, ya. Kota Makkah disebut juga dengan Ummul Qura. Kota Makkah ini adalah kota yang aman, yang dijanjikan oleh Allah, ya. Kota yang aman atau disebut dengan Ummul Qura. Allah bersumpah dengan tiga hal tadi. Yang pertama buah tin dan buah zaitun. Yang ketiga demi gunung Sinai. Yang ketiga adalah demi kota yang aman atau kota Mekah. Apa sih yang menjadikan Allah ini, apa yang mau diucapkan sebetulnya? Sampaikan coba. Bahwa ayat keempat disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baik bentuk. Manusia itu adalah makhluk Allah yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Memiliki otak, akal, pikir dan sebagainya. Beda dengan hewan, ya. Hewan beda dengan manusia. Kalau hewan tidak pakai baju nggak masalah. Manusia nggak pakai baju, dosa dong, auratnya kelihatan. Manusia bisa berpikir, bisa membuat rumah dan sebagainya. Tapi hewan enggak. Nah itulah, manusia itu beda dengan hewan. Jadi Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baik bentuk. Ya.
Ayat berikutnya, tsumma rudadnahu asfala safilin. Kemudian manusia yang dijadikan Allah sebagai bentuk sebaik-baiknya bisa jatuh turun menjadi hina. Kenapa? Karena manusia keluar aturan yang telah ditetapkan Allah. Manusia membangkang perintah Allah, menjadi hina. Yang tadinya mulia menjadi hina. Ya. Pada ayat ke-6 sebutkan illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang soleh yang mengerjakan amal kebaikan. Nah, ini orang yang diangkat derajatnya oleh Allah, orang yang soleh, yang mulia, orang yang soleh yang mengerjakan apa yang Allah perintahkan menjadi orang-orang yang mulia. Ya, nah ini berarti posisi manusia di sini adalah bisa menjadi mulia dan bisa menjadi turun, ya, drastis, bahkan melebihi binatang. Pada ayat ke-7 disebutkan bahwa Allah akan membalas, ya, apa yang manusia perbuat ketika hidup di dunia. Ingat, tidak ada perbuatan yang luput dari balasan Allah kelak. Nah, ya, ayat yang ke-8 yang berbunyi adalah alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah itu adalah Tuhan yang maha adil. Jadi tidak ada satupun perbuatan yang luput dari hitungan Allah. Ya, Allah itu Tuhan hakim, ya, yang maha adil. Kalau di dunia mungkin kita berbuat salah bisa lolos, tapi di hadapan Allah nanti di pengadilan Allah manusia tidak akan bisa luput atau lari dari siksa Allah. Nah, inilah isi dari surat At-Tin. Kalau ada dibaca silakan, ada halaman surat yang ke-95, ya, termasuk surat yang ke-95. Silakan kalau adik-adik lebih bisa ada waktu buka lagi di rumah, dihafalkan dan sebagainya. Yang belum hafal dihafalkan. Oke. Ya, itulah anak-anak sedikit sekilas dari apa itu surat At-Tin, bagaimana bunyinya, dan apa itu isinya. Sekarang tugasnya adalah anak-anak tulis di buku, nanti difoto, kirim ke Pak Guru. Nah, tugasnya adalah ada dua, tugas pengetahuan, tugas keterampilan. Tugas pengetahuannya Pak Guru memberikan 4 pertanyaan. Yang pertama adalah apa itu arti At-Tin? Yang kedua adalah ada berapa ayat surat At-Tin itu? Ya. Yang ketiga adalah Pak Guru tadi mengucapkan, ya, Gunung Sinai, ya. Di mana sih Gunung Sinai itu? Silakan cari di buku atau di internet. Di mana letak Gunung Sinai. Soal yang nomor 4 adalah anak-anak silahkan sebutkan 2 saja isi kandungan surat At-Tin itu. Dari berbagai macam kandungan tadi Pak Guru telah mengucapkan anak-anak cukup memberikan 2 kandungan surat At-Tin. Paham ya anak-anak? Paham dong? Iya. Tugas yang kedua adalah keterampilan. Keterampilannya adalah anak-anak silahkan menulis kembali surat At-Tin dalam buku, dalam 1 lembar, kemudian difoto, kirim ke Pak Guru. Paham ya anak-anak ya? Paham ya. Itu saja yang saya sampaikan dan semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.